Selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang diperkenankan oleh Tuhan. Kita boleh datang kembali berbakti, memuji, mengakhiri tahta kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, selamat. Saya percaya baik yang ada di Zoom maupun yang ada di onsite, kita diberkati hari ini lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di sore hari ini ya Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa, begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan, kami boleh datang kembali bersekutu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di sore hari yang indah ini Tuhan, mari Engkau kuduskan, sucikan kehidupan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami buat melawan kehendak-Mu, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Tuhan, untuk kami boleh layak untuk menghampiri tahta kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa, Engkau baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Engkau begitu baik, begitu dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyertai kami, Engkau yang sudah memberkati kami, berikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan dalam setiap hari-hari kami. Sore hari ini kami mau datang Tuhan, bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Bapa Engkau baik Tuhan. Aku memuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat dan luar biasa. Kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus. Di dalam ibadah kami. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan cinta kepada kami. Dengan lemah dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Dengan cinta pujian dan suka pujian. Semoga di dalam raja dan turun dan sorak-sorai pemujian. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini. Yesus Tuhan aja, Yesus Tuhan aja, yang berlaga di atas di dalam kehidupan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang angkat bebanmu. Kesedihan yang ada di dalam hatimu. Katakan cinta pujian. Yes. Sambutlah di keselamatan dan turun pada sorai-sorai memuji dalam Tuhan. Dan pohon dengan tepung dan memuji sekalian kita di sini. Sekalian kita di sini, tepung dan pujian. Yesus Tuhan aja yang berkata, Dia dan gunung-gunung dan gunung-gunung sorak-sorai puji dan pohon-pohon dan pohon-pohon bergerak. Amin, haleluya. Sekalian kita di sini, Yesus Tuhan Raja yang berkuasa di atas. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja yang berkuasa di atas. Haleluya. Dari tadi katakan
harus berpraktik. Amin. Haleluya. Sampai pada dalam nama Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan itu puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan itu puji Tuhan. Sampai pada nama Tuhan biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari terbit matahari hanya nama-Mu saja yang kami dirikan, yang kami puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami untuk kami boleh memuji dan ditaburi oleh kebenaran Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk membuka hati kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk merendahkan hati kami supaya kami Tuhan melayani. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami. Darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah pada kami. Terima kasih Bapa. Kasih pasti firman-Mu. Haleluya. Kasih lemah-lembu. Pasti memaafkan, pasti kasih-Mu berusaha batasnya bersyukur-syukur. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami seterusnya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat itu semuanya karena kasih.
Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami di malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dan saat ini kami akan mendengarkan firman. Bapak, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu yang tidak adalah apa-apa, hamba tidak sama, tapi dengan darah-Mu, dengan kasih-Mu Kau menyembuhkan hamba-Mu. Berikan hikmat buat hamba-Mu untuk menyampaikan anugerah firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Bahkan kami semua anak-anak-Mu yang lewat Zoom, yang mendengarkannya lewat Zoom maupun yang berada bersama-sama di tempat ini. Biarlah kasih karunia, nikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kami sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Pertama-tama kita patut mengucap syukur karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama lagi di sore hari ini, di malam hari ini, karena kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Gembala James Syukur buat saya untuk menyampaikan firman di House of Grace di Tembesi, GBI House of Grace. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kejadian 45. Kita buka bersama-sama Kitab Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai dengan 28. Panjangnya kita baca ya. Kita akan baca silih berganti. Kitab Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yang berjudul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada satupun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayatnya yang selanjutnya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan pada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat padaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu
Kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium seluruh saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Tempurlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Pada mereka masing-masing diberikannya sepotong bersalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong bersalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula seluruh ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Kepada Yakub ayah mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Amin. Amin. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini saya memberikan tema ketika kita tidak sanggup mengampuni. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari tindakan-tindakan yang menyakitkan. Baik berupa itu ejekan, hinaan, bentrokan-bentrokan atau gesekan-gesekan, entah itu dengan teman, dengan kenalan kita, dengan keluarga kita, semuanya itu tidak luput dari kita. Dan tanpa disadari, tanpa kita sadari, semakin kita mengingatnya, semuanya itu menimbulkan luka yang membekas di hati kita. Dan betapapun kita berusaha melupakannya, kita tidak pernah sanggup melupakannya. Kemanapun dan usaha apapun yang kita mau lupakannya. Bahkan terkadang kita berkata, pasti waktu akan membuat aku lupa. Tapi kenyataannya tidak pernah. Waktu itu tidak pernah menyembuhkan luka hati kita. Hanya kasih Yesuslah yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berkata, aku sudah memaafkan dia. Aku sudah kok maafin dia.
Tapi kalau bisa, jangan dulu deh dia nampak di depan aku. Lah, gimana ini? Memaafkan, tapi jangan dulu gitu. Ada tapinya, memaafkan. Padahal kalau memaafkan itu harus benar-benar tulus dan tidak ada syarat-syaratnya. Nah, bahkan ada di antara kita yang sedihnya adalah orang-orang percaya. Ketika kita mendengar khotbah tentang pengampunan, atau kadang kita sharing dengan pelayan kita, aduh aku ada begini, itu terlalu menyakitkan. Di saat kita diberi nasihat, kita malah mengatakan, aduh Pak Pendeta, ini masih manusia, saya masih daging Pak Pendeta. Udahlah, susah saya mau maafin. Gimana tuh? Padahal kita adalah anak Tuhan. Bagaimana dengan tujuan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan? Kita tidak dapat melupakan luka, kepedihan di hati kita, sehingga itu terkadang menjadi akar pahit yang semakin lama semakin membelit kita. Akar pahit ini semakin panjang, membelit kita, dan sangat suka kita untuk melupakannya. Apalagi kalau berbicara ya. Kalau sesama teman mungkin kita nggak terlalu sakit hati. Tapi jangan-jangan kalau kita orang tua ya, ada yang menyakiti anak kita sampai anak kita udah sedemikian sakitnya. Waduh, pasti kita berkata, kalau aku lu boleh itu ya, bikin aku segala macam, tapi jangan sampai anak lu gituin ya. Jangan sampai suamiku kamu gituin. Jangan sampai orang tuaku kamu gituin. Itu tidak ada maaf bagimu. Kita tidak sadar bahwa kebencian, penderitaan semakin membelit kita dengan menyimpan kemarahan, dengan tidak mau memaafkan. Nah, kembali ke pembacaan kita tadi. Yusuf adalah teladan di dalam hal memaafkan. Kita masih ingat kan bagaimana cerita Yusuf? Saya tahu ini dari sekolah minggu semua udah pada tahu ini, apalagi buat kita semua ya. Bagaimana Yusuf karena iri hati dari saudara-saudaranya sehingga mereka menganiaya dia. Bahkan mereka pengen membunuh dia. Tapi ada satu yang kasihan, kakaknya. Udahlah kita jangan bunuh, kita taruh aja dia di sini. Nanti pas ada orang yang lewat, pedagang budak, mereka menjual dia menjadi budak di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu akan kelanjutan ceritanya bagaimana Yusuf sama sekali tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudara. Dalam pembacaan kita tadi, bagaimana dia menangis, dia mengaku sama saudara-saudaranya. Bahkan di ayatnya yang ke-8 ya, kita lihat apa yang dia katakan. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah, dia bilang. Waktu saudara-saudaranya ketakutan, takut dia mau balas, karena waktu itu, waktu mereka ketemu dengan Yusuf, Yusuf adalah orang yang paling berpengaruh di Mesir. Dia adalah orang yang paling berkuasa sesudah Firaun. Mereka ketakutan, dia pasti akan balas kejahatan kita. Tetapi saudara-saudara, apa yang dia katakan? Di ayatnya yang ke-5, kita lihat sama-sama. Janganlah bersusah hati dan bersalah diri. Dia malah bujuk saudara-saudaranya. Bukan kamu yang menjual aku di sini, memang Allah menyuruh aku. Ayatnya yang ke-8. Memang Allah yang menyuruh aku ke sini supaya aku bisa menyediakan apa yang kalian butuhkan di saat masa paceklik ini untuk kelangsungan hidup kalian. Luar biasa. Luar biasa. Yusuf sangat memahami rancangan Tuhan dalam kehidupannya yang adalah indah. Sehingga dia tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Dia pahami ada satu hal yang indah yang Tuhan siapkan buat dia di saat dia melewati masa-masa sulitnya. Bagaimana dia dijual menjadi budak, belum sampai di situ, dia pun difitnah
sehingga dia masuk penjara. Tetapi itulah Allah kita ya. Sama sekali kita tidak pernah terpikirkan rancangan Tuhan itu harus melewati hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Sehingga terkadang di saat Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita malah marah. Kita malah bersusah hati, kecewa dengan Tuhan. Kok begini lagi Tuhan? Kok saya harus hadapi ini lagi? Di saat Tuhan mengizinkan kita menerima sakit yang belum kunjung sembuh, kita terkadang marah dengan Tuhan. Atau di saat kita menghadapi pergumulan, usaha kita tiba-tiba menurun pendapatannya atau bangkrut. Anak kita gagal di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang kita pikirkan, aku mau anakku besar ini dia berhasil dalam studi. Tahu-tahu tidak berhasil. Kita marah dengan Tuhan. Kita sulit memahami rancangan Tuhan itu adalah indah bagi kita di saat kita mengalami penderitaan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kadangkala ya, di saat kita menerima cobaan, Tuhan izinkan kita mengalaminya, kita seringkali hanya fokus ke diri kita, mengasihani diri kita, keegoan kita muncul. Kok bisa dia marah sama aku ya? Padahal dia aku suka tolong-tolong loh. Begini dia balasannya. Tak akan aku maafkan dia. Kita fokus dengan diri kita. Kita tidak fokus dengan Tuhan. Di saat hinaan datang di dalam kehidupan kita, kita hanya diam, menangisi diri kita. Aku dihina, aku begini, ini, gitu. Mengasihani diri kita. Sehingga aku benci orang itu. Kebencian, akar pahit datang kembali dalam kehidupan kita. Orang yang sulit memberi pengampunan adalah orang yang dipenuhi dengan penderitaan dan kegelisahan. Iya enggak? Pernah enggak kita mengalami itu? Orang yang tidak mau memberi pengampunan atau yang sulit memberikan pengampunan itu adalah orang yang hidup dalam penderitaan. Dia tidak bebas bergerak. Bayangin aja, kita selalu, apalagi kalau kita udah lah ya, kita ini dia, contohnya kita mau perjamuan. Seperti saat ini, kita ada perjamuan. Kita dituntut untuk membersihkan diri kita. Agar kita layak untuk menerima perjamuan. Untuk duduk sehidangan dengan Allah. Bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam perjamuan. Padahal kita belum mengampuni saudara kita loh di sana. Layakkah kita untuk datang di sini duduk sehidangan dengan Allah di dalam perjamuan? Kita lupa hal itu terkadang. Sehingga seperti yang dikatakan, kesakitan akan menimpamu kalau kita tidak melayakkan diri kita sebelum kita mengikuti perjamuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menerima hinaan, Tuhan izinkan kita menerima ejekan atau bahkan aniaya, mari kita datang kepada Tuhan. Coba kita buka bersama-sama dalam Mazmur 142. Mazmur 142 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 142 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dan ayatnya yang keempat. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitakan di hadapannya. Ketika semangatku lengah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Bagaimana Daud ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan.
Dia tidak datang kepada temannya siapa atau ke tetangganya cerita masalah dia, atau datang curhat kepada teman-temannya. Nah, ini curhat-curhatan ini kan yang suka jadi masalah. Yang kita anggap orang ini, bolehlah aku curhatin masalah begitu kan. Bukannya dia beri semangat kita untuk ayolah lupakan. Kita ingat kasih Tuhan sama kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Masa kita nggak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi saudara kita? Malah dia tambah panas-panasin. Iya, memang orangnya memang begitu kok. Udahlah, jangan kasih maaf ke dia. Memang orangnya double gitu. Nah, ayo. Jadi di saat kita mengalami masalah, Tuhan izinkan, kita datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita menangis kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuntun saya dengan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan mengampuni orang yang sangat menyakiti saya. Orang yang sudah sangat menyakiti keluarga saya. Sudah sangat menyakiti hati anak-anak saya. Kita ngomongnya ke Tuhan. Jangan curhat ke siapa-siapa. Ya, oke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita curhat kepada Tuhan, masih ada satu yang Tuhan berikan buat kita. Ingat, Tuhan berkata, aku akan memberikan seorang penolong dan penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus atas kita. Minta Roh Kudus untuk menguasai kita, untuk menghibur kita di saat kita sedih, di saat kita lemah, untuk menguatkan kita. Karena Roh Kudus itu diberikan Tuhan buat kita untuk menolong kita. Sehingga kita diberi kelegaan. Diberi kelegaan dan kita bisa mengampuni. Di saat kita mengampuni, apa yang kita dapat? Sukacita, kedamaian, kebebasan, kemerdekaan kita dapat. Kelegaan kita dapat. Saat ini, jangan menunggu lagi kapan. Saat ini, saudara-saudara, mari kita lepaskan pengampunan kepada orang yang begitu sangat menyakiti kita. Saudara kita, atau teman kita, atau siapapun itu, pelayan kita sekalipun, pendeta kita sekalipun, ada yang mungkin sudah menyakiti kita. Mari, saat ini waktunya kita putuskan itu, kita melepaskan pengampunan, supaya kita mendapatkan kelegaan dalam Tuhan yang mengasihi kita. Kita memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat salah pada kita. Bukan karena dia pantas mendapatkannya, tetapi karena engkau layak menikmati hidup dalam kebebasan dan kedamaian dalam kasih Tuhan. Lepaskan pengampunan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita masih berkeras hati, ya, tidak mau melepaskan pengampunan, bagaimanakah dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita? Coba kita buka dalam Matius 6 ayatnya yang ke-12. Matius 6 ayatnya yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kata Tuhan. Dan kita lihat juga pada Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan dan ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama, ayo. Matius 6 ayat 14 dan 15. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi
Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Sekali lagi saya baca. Bapak Ibu dengarkan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sangat jelas. Tuhan menginginkan kita melepaskan pengampunan. Ini sangat tegas. Sangat tegas kata dari Tuhan. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang berbuat salah kepadamu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Dan jikalau Bapa di surga tidak mengampuni kita, tidak mengampuni saya, tidak mengampuni saudara, karena kita tidak mau melepaskan pengampunan, bagaimanakah dengan tujuan dari hidup kita untuk hidup kekal bersama dengan Bapa di surga? Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihi kita semua. Amin. Kita lakukan bersama-sama. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Mari kita saling. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman, dan Hamba memohon tuntunan Roh Kristus untuk memampukan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini Tuhan berjanji kami siap mengampuni mereka yang sudah menyakiti hati kami sedemikian rupa, agar kami boleh memperoleh ketenangan. Karena kami layak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hidup dalam sukacita damai sejahtera di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang akan menuntun kami, menuntun anak-anak-Mu untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya itulah kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa-Mu yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Amin. Banyak pengalaman yang Tuhan berikan pada saya pada waktu pelayanan saudara. Saya cuma menambahkan sedikit. Saya percaya ini sungguh luar biasa. Kalau misalnya kita mau bandingkan, tadi saya menemukan firman Tuhan. Kalau kita mau dibandingkan dengan Yusuf, kita nggak apa-apa ya saudara. Yusuf udah difitnah, udah diejek, bahkan mau dibunuh, dimasukkan ke sumur, dijual, kapila di Mesir, dan dijadikan budak di sana, masuk penjara lagi 2 tahun. Tidak ada kesalahan yang diperbuat. Tapi saya sungguh bersyukur Allah yang luar biasa yang selalu indah dan menjadi dan pengampunan. Balik saya percaya dalam firman Tuhan bahwa kalau kita
ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada Yesus dalam hidup kita, saya percaya buah roh yang pertama itu adalah kasih yang tidak mungkin bisa diubah. Kalau kita punya kasih, otomatis kita pasti bisa membantu orang lain. Dan banyak juga kesaksian di pelayanan yang Tuhan berikan bagi saya. Pada saat orang tua, ibu dengan anak memulihkan saudara, Tuhan sembuhkan saudara secara total. Luar biasa, batu ginjal yang rencananya besok mau dioperasi, puji nama Tuhan, itu langsung ada pemulihan, saling memaafkan, saling mengampuni satu dan yang lain saudara. Dan disitulah mujizat terjadi saudara. Bukan hanya itu, ada salah satu kota besar, saya sebut nama orang kaya saudara, orang kaya. Kakaknya ini di Kosiora saudara. Aminnya ambil uangnya dia, tetapi semua itu uang itu besar sekali saudara. Sehingga dia tidak bisa mengampuni. Tetapi pada saat kita doakan, Om harus mengampuni. Kenapa? Pada saat Om mengampuni, saya percaya bisa pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Tidak bisa. Terus, tapi kita terus berdoa dan berdoa. Ada singkat ini yang memaafkan hari. Bisa terjadi. Dia bisa bangkit dari dosa. Ini saudara, pengampunan. Sebelum kita menikmati darah tubuh Yesus pada sore hari ini, pada malam ini, saya percaya biarlah kita boleh bersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Bukan secara kebetulan, saya nggak bilang, official besok banyak cerita, saya bilang terserah Kudus. Saya selalu lebih baik begitu karena saya juga diberkati. Saya rindu setiap bicara, saya rindu saya juga diberkati. Amin. Di situ saya lihat bahwa betul-betul betapa pentingnya sebelum kita masuk dalam kuburan dari Yesus, biar kita harus betul-betul touch dari sana. Mari kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, biarlah Kau kuduskan sekian setiap hati kami ini yang kuasa dan kudus. Kami percaya Bapa, firman-Mu itu yang menguatkan kami, menghibur kami, menasihati kami, membangun kami, biar iman percaya kami akan jauh. Kami percaya Tuhan firman itu bukan sekedar firman, tetapi kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ajar kami untuk semua harus saling mengasihi satu dan yang lain, Bapa. Karena firman-Mu juga berkata, kalau aku mengasihi Engkau Tuhan, kalau kami mengasihi Engkau Bapa, kalau kami tidak bisa mengasihi sesama kami, saudara-saudara kami adalah pendusta, saudara. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa mengasihi yang kelihatan. Bagaimana kami bisa mengasihi Engkau yang tidak kelihatan, Bapak? Bapak, terima kasih untuk firman. Biar Engkau terus berkati hamba-Mu Tuhan. Ibu Isyir, Kau pakai dia tidak siap lagi. Dimanapun dia berada, Bapak, saya percaya, Bapak. Biar nama-Mu saya akan ditinggikan. Dan satu hal, Bapak, sebentar kami akan masuk dalam perjumpaan kudus. Biar Engkau persiapkan hati kami, Tuhan. Kuduskan sucikan Tuhan. Dan juga bagi pelayan-pelayan yang mengambil bagian, Bapak, pada malam ini, biar kami betul-betul fokus hanya pada Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kalau mau hitung-hitungan Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Untuk kami menikmati akan berkat-berkat kasih kami tidak layak Bapak. Tetapi satu hal yang kami belajar dan kami tahu Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, Engkau akan putihkan seperti salju Bapak. Engkau tidak akan mengingat-ingat segala pelanggaran kami. Dosa-dosa kami Tuhan, dan sejauh dari timur dan barat Bapak. Kami tahu Tuhan timur dan barat tidak pernah ketemu Tuhan. Engkau lupakan semuanya bagi kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi satu dan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami boleh layak untuk masuk dalam Tuhan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua. Biarlah Engkau kuduskan roti dan anggur. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan kami percaya. Melalui tubuh dan dari Yesus, kami dipulihkan kembali. Kami percaya Bapa yang sakit Kau sembuhkan, yang berikan Kau bebaskan. Bapa yang mempunyai masalah Kau berikan jalan keluar bagi setiap kami. Tidak ada perkara yang besar bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap melakukan yang kudus pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi roti anggur secara Sinode GBI, anak-anak di bawah 12 tahun tidak diizinkan untuk mengambil roti dan anggur karena mereka belum mengerti tentang dosa. Mari silakan.
Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Pulihkan darahmu Yesus ubahkan. Mari senang berdiri. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat istilahkan kita dan ketika kepala dan kita menghormati tubuh Kristus. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roh, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah saudara kita yang kuat Yesus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala, dan kita menghargai dari Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, sebab setiap kali kamu makan ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Yesus darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Biarlah melalui kemuliaan dari Yesus, kami terus pulihkan hubungan kami bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami boleh semakin intim dengan Engkau, Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau, Bapak. Bapak, tunjukkan kasih-Mu atas setiap kami, Bapak. Kami percaya Tuhan, hanya kasih yang kami fantasikan kemanapun kami pergi, Tuhan. Kami boleh bagikan kasih-Mu, Tuhan, yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Engkau yang rela mati untuk dosa-dosa kami, Engkau yang telah mengampuni kami, Tuhan. Biar kami juga boleh belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali Engkau berkati, Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang kami sudah terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita sudah menerima perjamuan kudus di malam hari ini. Baiklah, kita tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, menaikkan pujian sukacita Tuhan.
Puji Tuhan, saudaraku, kita akan dengarkan pengumuman hari ini. Hari Selasa kita ada doa, dan hari Minggu kita akan kembali bersama-sama berbakti memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan di tempat ini di jam 6 sore. Puji Tuhan, saudaraku, terima kasih untuk teman-teman yang ada di Zoom. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan diri kita masih dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sudah habis-habisnya kami bersyukur akan kebaikan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau baik, Kau ajaib. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Untuk campur tangan Tuhan yang firman yang ibadah kami pada malam ini Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan kami akan kembalikan segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada di Jakarta, di Provision Tuhan. Dengan hamba-Mu Tuhan, dan selamat dan pendeta Penny Dodo kami Tuhan, Kau berkati setiap mereka Bapa. Berkati Tuhan, setiap dimana Tuhan percayakan bagi mereka Bapa. Tuhan terus teman-teman bilang orang percaya bagi gereja-Mu ini Tuhan. Dan biar itu mereka rencanakan apapun yang mereka inginkan Tuhan Yesus, biar itu boleh sentuh dengan rencana-Mu Tuhan, dan biar kita menjadi di kehidupan mereka Bapa. Kita percaya Tuhan Yesus, Kita mengasihi gereja-Mu ini Tuhan. Biar gereja-Mu ini semakin bertambah-tambah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di sana Bapa. Dan tak lupa kami terus berdoa Tuhan, cabang yang ada di Jebres Tuhan yang ada di Solo. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Pak Heru Banjar dengan Ibu Orince Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati juga pos-P yang ada di sana Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang ada di sana Tuhan Yesus. Yang pimpin Tuhan, yang Kau percayakan bagi mereka. Tambah-tambahkan bilang berpercaya bagi gereja ini juga Tuhan. Dan biar Engkau berkati gereja-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan biar hendaknya yang jadi di kehidupan mereka juga. Dan tak lupa kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Standi. Dan kami membuka untuk pos-P jadi seorang Gracia Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri memberkati gereja-Mu ini Bapa. Biar dia boleh berjalan seiring dan boleh selaras dengan rencana-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Pak Supadi dan tangan-Mu Tuhan. Berkati juga dengan Ibu Dana Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada tempat ini Tuhan. Jadi Yoson Grace. Biar Engkau berkati gereja-Mu ini Tuhan. Kami Tuhan tahu Tuhan Yesus tanpa yang Kau memulai yang baik dan gereja-Mu ini Tuhan. Maka Engkau yang akan menyelesaikan sampai pada akhirnya Bapak. Engkau berkati Tuhan dalam rencana kami, apapun yang kami kerjakan, biar buat Kau berhasil dan beruntung. Berkati setiap umat-Mu yang hadir Tuhan pada siang, pada sore hari ini Tuhan, pada malam ini. Baik yang ada di Zoom,
Baik yang ada di onsite Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Pak Dr. Jeffrey Tuhan. Biar Engkau berkati keluarga ini Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati dengan Ibu Liama Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Satukan kursi yang kasih-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah memakai kami. Bahkan Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan bertanggung jawab atas kehidupan mereka berdua Bapa. Biar kami juga mengucap syukur untuk keturunan ilahi yang Kau sudah berikan bagi mereka berdua Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Kumala. Di dalam pergumulan itu Engkau berkati Tuhan. Kau berkati anak-Mu itu Tuhan selalu untuk berharap bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan biar Engkau berkati segala pergumulan yang ada Tuhan. Dalam nama-Mu saja itu yang ditinggikan. Begitu juga dengan Ibu Lisa yang ada di Semarang Tuhan. Biar Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya Tuhan Kau berkati Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Kau campur tangan Bapa. Bapak kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau campur tangan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Mei yang ada di Manado Tuhan. Kau berkati keluarga ini Tuhan. Biar Kau terus satu persatukan terus keluarga ini dalam kasih-Mu Bapa. Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Kau berkati Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dia pergumulannya Tuhan. Dan suami istri Tuhan dengan pokok Tuhan Kau terus berkati mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang mereka kerjakan boleh buat Kau berhasil dan beruntung. Dan kami percaya kalau Kau telah mengambil mereka untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Kau juga persiapkan segala sesuatunya Bapa. Kau berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau juga berkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan. Kami percaya Kau berkati juga yang ibadah pagi yang di provision Tuhan. Dengan Ibu Nani, dengan Popolcil, dengan Kau sertai mereka dengan kosan, yang kami bawa otoritas Allah itu dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau berkati juga Esra yang tidak bersama-sama dengan kami, yang Kau berkati Tuhan. Lalu kami juga berdoa untuk anak-Mu Tuhan Alvin yang selalu ambil bagian di dalam yang melalui studi Tuhan. Biar Kau berkati di dalam studinya Tuhan. Kau berikan kepintaran kepada yang dalam pengurapan yang baru Tuhan, itu rasa hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami mau berdoa untuk setiap umat yang hadir pada sore hari ini, Bapak. Biarlah kami dia satu persatu Kau berkati setiap mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, jalankan Tuhan. Baik dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah boleh buat Kau berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk kesehatan Bu Vera Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang menyembuhkan bencana dia, pulihkan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk tenggorokan yang akan normal kembali. Kami rindu Tuhan untuk minggu depan dia boleh menyampaikan kesehatan-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus dengan Kau orang yang hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani kerja Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biar Engkau berkati sesuai dengan surga Tuhan. Kami percaya Tuhan biar Engkau bukakan tiga-tiga rahmat Tuhan atas mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami kasih Indonesia. Kami tahu Tuhan Yesus, Indonesia ada di mata-Mu. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang berkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan. Kau berkati Tuhan dari Sabtu sampai Merauke. Dari Merauke sampai Liangas Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan Kau menyatakan bagi bangsa ini Bapa. Sehingga setiap ucapan bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami yang kami kasih, Pak Jokowi Widodo serta Pak Maruf Amin. Biarlah Kau berkati setiap mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencana untuk Tuhan, biar itu bersetuju dengan rencana-Mu. Dan biar kehendak-Mu yang jadi atas bangsa ini Tuhan. Kami rindu bangsa ini boleh diberkati Bapak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kau sertai hamba-Mu Tuhan, kami bawa otoritas Allah. Pak Jokowi boleh ke Ukraina untuk persatukan Ukraina dengan Rusia kembali Bapak. Kami percaya Tuhan tidak perkara mustahil Tuhan. Kami terus topang doa bagi setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Kau berkati juga para menteri kabinet bersatu. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk TNI Polri yang selalu menjaga tempat kami Indonesia ini Tuhan. Baik melalui udara, baik melalui laut, melalui darat Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Biar Kau sendiri yang berkati mereka Tuhan. Kau juga berkati juga panglima ABRI yang ada Tuhan Yesus. Kami keberkasa Kau berkati Tuhan. Kami berdoa, kami topang terus untuk betul-betul tidak ada satu tumpahan api daripada si jahat menembus tempat ini Indonesia Bapak. Bapak kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Kau berkati ekonomi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Terima kasih Bapak. Lalu Pak kami terus berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati setiap mereka Tuhan. Kemana mereka melangkah, baik kota-kota besar sampai kepada desa-desa yang terpencil sekalipun. Kau sertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Pada saat mereka merupakan tangan atas seorang sakit Tuhan. Yang mati Kau bagikan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar nama-Mu saja juga ditinggikan. Bapak kami mengangkat tangan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami mau berdoa untuk umat pilihan Tuhan Israel. Karena kami tahu Tuhan barang siapa memberkati Israel yang berkati. Barang siapa memusuh Israel akan dikutuk. Kami berkati bangsa-Mu Israel Tuhan. Biar ada damai sejahtera di dalam pur-pur tembok-Mu Yerusalem. Dan kami percaya Tuhan berkat yang sama itu boleh mengalir bagi bangsa kami. Boleh mengalir bagi kota kami yang kami kasihi Bapak. Dan kami tahu Tuhan Yesus biar di mana kami tinggal Tuhan. Biar kota itu boleh diberkati. Karena kota itu yang di mana kami tinggal, kota itu dan kota itu ada sejarah kami juga Tuhan. Kalau Bapak diberkati, kami juga diberkati Bapak. Kau berkati juga kerja Tuhan dengan cepat ini Tuhan. Masya Allah. Berkati juga untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan melalui berkat Allah dan Israel tercurah bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Arahkan pikiran hatimu hanya kepada Dia yang selalu memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis bersama-sama dengan Roh Kudus. Menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Orang sudah menerima berkat sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Dr. Geri. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih semuanya. Memberkati. Terima kasih. Thank you semuanya.